Kenapa indukan murai batu kita selalu zonk? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng channel saya di channel tutorial yang selalu membahas singkat tentang seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang. Kali ini saya akan membahas dari teman-teman saya yang masuk di kolom komentar menanyakan tentang kenapa indukan murai batunya itu zonk alias tidak berisi. Nah, sekarang saya akan jawab dengan singkat, tapi sebelumnya yang baru gabung, silahkan gabung dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, karena subscribe tidak berbayar. Nah, langsung saja ya teman-teman. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan indukan murai batu kita itu telurnya zonk. Di antaranya adalah faktor usia. Jadi kalau misalkan usia si betina ini masih di bawah umur, istilahnya belum matang untuk produksi, itu walaupun misalkan bertelur itu kemungkinan telurnya gagal teman-teman. Nah, itu karena faktor usia ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman beternak itu usahakan usianya itu harus mateng. Jadi untuk yang betina usianya usahakan sekitar 8 bulan ke atas, jangan sampai 8 bulan ke bawah. Nah, yang dikhawatirkan akan terjadi telur zonk. Nah, untuk masalah selanjutnya itu karena faktor makanan teman-teman. Ini nih biasanya yang kebanyakan ini karena faktor makanan, karena sibuk orangnya, karena peternaknya lupa, ada juga yang karena sibuk dengan kegiatan yang lain sehingga makanannya habis itu tidak terpantau. Jadi teman-teman, kalau misalkan pas burung jantan dan betina itu proses perkawinan, biasanya itu sang betina sangat rakus sekali terhadap makanan. Jadi dia bukan rakus sama jangkrik saja, dia rakus sama kroto, sama ulet, dan sama kerikil-kerikil kecil itu dia sangat rakus sekali. Jadi usahakan di saat sudah berjodoh itu makanannya usahakan dipenuhi. Agar apa? Agar telurnya itu tidak zonk. Nanti kalau zonk baru teman-teman, aduh kenapa nih telurnya zonk? Padahal itu tadi karena teman-teman lalai untuk melihat kondisi makanannya. Lanjut yang ketiga ya. Tadi yang kedua, itu yang ketiga karena mungkin indukannya itu tidak kawin teman-teman. Nah, jadi pas dia bertelur, mungkin teman-teman mengira sudah ada ritual proses perkawinan. Padahal itu walaupun sudah berjodoh, itu terkadang indukan jantannya itu tidak berani mengawininya. Nah, sehingga yang betinanya itu terlalu banyak makan dan dengan sendirinya itu nalurinya untuk bertelur, sehingga saat dia bertelur, telurnya itu zonk teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan indukan jantan dan indukan betina itu walaupun dia sudah berjodoh, jadi teman-teman harus hati-hati. Lihat sang jantannya itu kira-kira berani enggak untuk mengawininya. Biasanya kalau sang jantan itu usianya masih muda, walaupun dia gacor, walaupun dia mentalnya pinter, biasanya kalau untuk proses
perkawinan dia belum berani. Nah, itu jadi ada teman saya yang menanyakan kenapa ya telurnya jong terus padahal yang jantannya itu gacor. Nah, itu salah satu penyebabnya teman-teman. Jadi usahakan untuk yang jantan, usahakan usianya itu di atas 1 tahun teman-teman ya. Nah, lebih bagus lagi kalau misalkan usianya sudah 2 tahun. Jadi semakin tua itu kalau yang jantan semakin bagus untuk anakannya dan pemecahan telurnya. Nah, paham ya? Jadi untuk teman-teman yang telurnya masih jong terus, coba keempat cara tadi, kalau misalkan teman-teman ada yang kurang, coba diperbaiki. Sebenarnya masih banyak lagi kendala penyebab burung indukan kita jong itu. Cuman saya terangkan sedikit dulu biar teman-teman lebih gampang memahaminya. Dan semoga di video selanjutnya saya bisa bikin video yang lebih bermanfaat lagi. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan jangan lupa tombol subscribe-nya dan tombol like-nya dan tombol loncengnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.